Selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya melihatnya wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang penuh kerinduan untuk kita memuji, menyembah, dan kita beribadah kepada Tuhan Yesus kita. Kita mengucap syukur ya, kita dikasih kesehatan, kita bisa berjalan, bisa melakukan banyak pekerjaan, juga untuk yang anak-anak yang sekolah bisa menjalankan sekolah dengan baik. Kita sungguh-sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Kita akan menundukkan kepala. Kita mau mengambil saat teduh. Kita mau fokus mempersiapkan hati kita, pikiran kita, ucapan kita untuk kita menghadap dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menguatkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi dasar dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Yesus. Kami semua ada, itu semua karena kebaikan, kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu yang tidak henti-hentinya selalu menyertai setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pada hari ini kami semua masih Tuhan izinkan untuk kami boleh beribadah, sujud di hadirat-Mu ya Tuhan. Memimpin ibadah kami, Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah puji-pujian kami boleh menjadi nyumbang yang harum dan menyenangkan
raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Dialah Yesus Sang Juru Selamat. Terima kasih Yesus. Kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hatimu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita bersamamu. Haleluya. Amin. Amin. Masih kuat berdiri? Amin. Kita mau tetap berdiri ya. Yes. Semangat Bapak-bapak, semangat. Dialah pelukis sang cakrawala. Dia yang merangkai jalan rakyat. Selalu tunduk dan memuji Tuhan Yesus. Jalan lagu bahasa Jawa nih. Ada yang orang Jawa di sini, Bapak? Oh iya. Kita belajar bahasa Jawa ya. Tetap semangat, semangat dong, luar biasa ya. Walaupun judulnya rungkat, tapi tetap memuji Tuhan. Haleluya.
duduk. Coba gimana Pak? Stop ngelakonin dosa, ben uripmu selamat lan mulya. Artinya gimana tuh Pak? Artinya Pak? Jadi kita stop melakukan dosa supaya hidup kita selamat dan mulia. Luar biasa ya. Walaupun lagunya lagu rungkat, tapi tetap pujian dan penyembahan buat Tuhan Yesus ya. Haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan suara isi hati Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Walaupun seringkali kita tidak mengerti jalan-jalan yang harus kami lalui ya Bapa, kami boleh terus memiliki hati sebagai anak. Kami mau taat dan setia hanya kepadamu ya Tuhan. Kau yang menyiapkan hamba-Mu, dan kami boleh mendengarkan suara isi hati-Mu ya Tuhan. Dan
hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Saudara nyanyikan lagu ini. Ajarku memahami semua yang kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Sekali lagi Bapak dan Ibu saja. Memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi Bersyukur buat sore hari ini. Amin. Kami percaya kalau kami hadir di tempat ini Amin. semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami boleh lewati sepanjang minggu ini, baik kami yang bekerja, beraktivitas, bagi melayani. Kami percaya kalau sore ini kami ada di tempat ini karena Tuhan mengasihi setiap kami. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan selalu memberkati dan menyertai hidup kami. Sehingga pada saatnya kami ada di tempat ini, Tuhan. Dan biar sepanjang hari kami sudah lewati sepanjang minggu ini, dan biar di hari Sabat ini kami datang mengucap syukur karena Kau terlalu baik dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap anugerah-Mu, terima kasih atas setiap berkat-Mu. Kami percaya hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan kalau kami masih ada sampai detik ini, Tuhan masih memberikan anugerah. Boleh melayani, boleh beribadah, kami boleh ketemu dengan Tuhan. Bagi setiap kami itu anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk kami belajar dengar firman-Mu. Kami selalu percaya firman-Mu tidak pernah berubah, Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau hidup Bapak Ibu. God bless. Terima
Terima kasih worship leader, singer, pemusik semua luar biasa membantu Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Bilang begini kanan kirinya, saya senang lihat kamu sore ini. Kayaknya kurang makan nih ngomongnya. Coba sekali lagi tengok kanan kirinya. Kalau perlu tunjuk matanya dengan penuh kasih, bilang begini, saya senang beneran lihat kamu sore ini. Kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Pertama saya berterima kasih untuk Ibu Gembala Bunda Ani atas anugerahnya boleh melayani, dan terima kasih Om yang sudah tetap semangat melayani, karena hari ini saya akan banyak bicara mengenai pelayanan Bapak Ibu. Terima kasih worship leader, singer, pemusik, dan semua hamba-hamba Tuhan yang selalu mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat mereka. Oke. Saya tiba di Sukabumi kemarin hari Sabtu pagi jam 9 kurang sedikit, pagi sekali. Sudah sempat melayani di tempat Bapak Pendeta Lukas. Lalu sorenya saya melayani di GBI Pejagalan Ibu Pendeta Novi. Minggu paginya saya melayani di Ibu Pendeta Novi lagi di GBI Pejagalan 2-3. Lalu sore terakhir nih penerbangan saya yang terakhir. Bilang kanan kiri, penerbangan terakhir. Ada di tempat ini. Amin. Saya percaya yang terakhir selalu spesial. Coba lihat kanan kiri, spesial juga ya. Amin saudara. Karena biasanya kalau yang terakhir itu spesialnya pakai telur. Telurnya berapa? Bapak Ibu, hari ini saya ingin bicara satu tema dengan judul begini. Hidup adalah kesempatan. Selama saudara masih hidup, selama itu pula Tuhan kasih kamu kesempatan. Amin. Benar gak? Betul. Kalau kita udah ada di ruang ICU, kesempatan pelayanan nggak bisa. Jangan ngaku-ngaku, Pak, saya mau tobat Pak, tapi udah di ruang ICU, waduh udah susah. Susah. Saya bukan nggak mungkin orang bisa dipulihkan, percaya saya. Tapi prosesnya akan lebih berat. Makanya selama saudara masih sehat, selama saudara masih dikasih umur yang baik, kesehatan yang mantap, datang ibadah. Selama itu Tuhan kasih kamu kesempatan. Selama bisa melayani, selama bisa memberikan buat Tuhan, berikan. Karena saatnya kesempatan itu nggak ada dalam hidup kita. Amin. Benar nggak Pak? Siapa hamba-hamba Tuhan yang sering melayani ke rumah sakit? Banyak ya? Wah, biasanya di rumah sakit itu banyak janji-janji manis mau melayani. Punya pengalaman bulan ya? Iya. Kalau datang ke rumah sakit, Pak, doain saya Pak. Kenapa? Sakit Pak, stadium 2 Pak. Saya janji sama Tuhan, kalau sembuh saya mau melayani. Tapi udah sembuh, janji tinggal Janji. Yang punya pengalaman katakan amin. Iya dong. Nah, hari ini saya ingin Bapak Ibu kita buka sedikit Mazmur 90 ayat yang ke-10. Bapak boleh diklik ayatnya Pak. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Cepat sekali. Baca sama-sama 2-3. Masa hidup kami 70 tahun. dan jika kami kuat 80 tahun. dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Alkitab Raja Daud ngomong begini, masa hidup kami berapa? 70. Kurang keras. 70. Sudah. Ternyata Mazmur melalui pemazmur Daud bilang begini, umur kami Tuhan 70 tahun, dia bilang. Kalau kami kuat 80 tahun. Tapi kebanggaannya adalah kami pernah sukar, kami pernah menderita. Orang makin tua makin sulit hidup. Saya percaya papa, opa, oma yang udah umur 80, 90, kita nggak mungkin lagi makan sop kambing, betul nggak? Betul ya? Kita pasti jaga makan. Nggak mungkin kita makan santan-santanan di umur 78 tahun. Kenapa? Kesehatan akan terganggu. Dan nggak mungkin umur 80, 90 kita nge-gym. Nggak mungkin.
80-90 olahraga yang paling baik adalah apa? Jalan kaki. Dan menurut survei, Indonesia adalah negara paling malas sedunia untuk jalan kaki. Sehari rata-rata orang nggak nyampe 3.500. Padahal menurut kesehatan, maksimal Anda dan saya harus berjalan sehari 6.000 langkah. Kelilingin Sukabumi, saudara. Katakan amin. Tinggalin motornya, jalan kaki. 70 tahun. Tapi saya dapat ada orang bisa 80 tahun. Kalau orang sampai hidup 80 tahun, pasti anugerah Tuhan besar. Amin. Ada orang umur 90 tahun, pasti anugerah besar. Amin. Jaga apa yang Tuhan kasih. Karena Tuhan kasih kesempatan kita hidup, kesempatan kita melayani, kesempatan kita ibadah. Hidup itu nggak cuma tentang kita. Hidup tentang Tuhan, hidup tentang keluarga. Kita ini milik Tuhan, milik keluarga, milik banyak hal. Makanya buat saya, khotbah saya sore hari ini adalah hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Nanti kita belajar sama-sama, saudara. Yakobus 4 ayat 14, Pak. Yakobus 4 ayat yang ke-14, Pak. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apakah artinya besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara pernah nggak ada sebuah grup di kantor atau mungkin teman komunitas kita tiba-tiba meninggal? Waktu dia meninggal pasti kan nomor WhatsApp-nya nggak ada dong. Yang tadi biasa aktif, seminggu kita masih kenal tuh orang baik, 2 minggu kita masih ingat, tapi kalau udah sebulan, 2 bulan, lenyap nggak? Lenyap. Itu yang kita bilang, kelihatan lalu lenyap. Orang baik aja, kalau meninggal, orang tetap ingat paling nggak sebulan, 2 bulan. Apalagi orang jahat, waduh, mati beneran dia. Syukur, itu kan orang jahat kan? Iya Pak, iya Pak. Mati lu beneran dia. Hidup adalah anugerah buat saya. Kita nggak bisa beli kehidupan ini Pak Bu, nggak bisa. Saudara bisa beli rumah. Di sini rumah paling mahal berapa di Sukabumi? 1M? 2M? Saya tahu ruko di daerah Pejagalan 2,2 miliar, 1 miliar. Kita bisa beli. Tapi hidup kita nggak bisa beli. Hidup itu pemberian Tuhan. Kalau udah waktunya selesai. Kalau udah waktunya check out. Saya menginap di Hotel Fresh itu di tengah Bayangkara. Check in jam 12. Check out ya kurang lebih sama jam 12 juga. Saya nggak bisa check outnya lama-lama. Karena pasti udah mau dipakai lagi. Ada limitnya. Sama, hidup kita juga selalu ada limit dari Tuhan. Saudara biasa rata-rata sekarang kan pakai handphone, pakai kuota ya. Kuota ada batasnya nggak? Ada. Kalau kuota ada batasnya, biasa Telkomsel suka ingetin tuh. Data Anda sisa segini. Ya kan? Kalau kita nggak isi, kita nggak bisa connect. Kembali connect ketika kita isi. Sementara hidup kita, kalau udah habis limit kuotanya, kamu nggak bisa tambah Pak Bu. Selesai. Makanya hari ini ada 3 hal yang saya bagikan buat saudara dan saya. Hidup adalah kesempatan apa? Yang pertama, hidup adalah kesempatan kita masuk dalam pertobatan. Matius 3 ayat yang kedua. Baca sama-sama saudara. Matius 3 ayat yang kedua. Matius 3 ayat yang kedua. Tadi lagunya Rungkat tuh. Cocok nih kayaknya. Kita ngejanjian nih. Saya jujur loh, belum pelajarin tuh lagu. Nah, kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara mungkin komplain sama saya, Pak, saya kan udah bertobat, Pak. Saya udah ke gereja, Pak. Saya udah datang ibadah jam 5, Pak. Saya udah ikut menara doa, Pak. Bapak bilang saya suruh bertobat. Nah, come on, kita lihat apa arti kata bertobat. Bertobat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, itu pakai kata metanoia. Nah, metanoia artinya begini, perubahan sikap akibat
hati kita yang sudah diubahkan. Apa Amin. saudara? Perubahan sikap akibat hati kita yang sudah diubahkan. Itu artinya metanoia. Nah, orang Kristen perlu ngalamin metanoia. Bener loh. Amin. Kalau dulu mungkin kita udah ke gereja tapi masih suka dendam. Tapi waktu ada metanoia di sini yang tadinya dendam, kita jadi gampang ampuni. Amin. Orang Kristen masih banyak nggak yang dendam? Jujur, jujur. Di sini mah nggak ada, betul? Yes. Wah, cabang lain Jakarta mah banyak. Sukabumi mah, betul apa betul? Berarti kalau orang Kristen masih dendam, dia belum metanoia. Karena metanoia adalah perubahan sikap karena hatinya udah diubahkan Tuhan. Makanya Matius 5 bilang begini, bertobat, metanoia nih. Orang Kristen harus metanoia. Kalau dulu kita orang Kristen gampang emosi, waktu ada metanoia di dalam, yang tadinya emosi jadi sabar. Orang Kristen banyak emosi enggak? Jujur. Di sini enggak ada. Oh, enggak aku ya. Orang Kristen, waduh, waktu dulu males banget ke gereja, udah di WA, udah ini nggak mau berangkat. Tapi waktu ada metanoia di sini, jadi rajin. Ini saya ngomong nih bapak-bapak nih ya, ibu-ibu, saya bilang begini. Ini bapak-bapak kadang kalau ada ibadah, di sini sih enggak ya, ibadah ya. Kalau ditanya di WA, Pak, ayo ibadah, jawabannya begini, sibuk. Kata sibuk membuat kita terkesan lebih keren. Bener nggak Pak? Jujur. Pak, ngaku ya? Ayo Pak, ibadah pria dong Pak. Ayo Pak kita doa. Kita bilang, sorry, saya sih sibuk. Keren. Gembala kalau dengar kata sibuk jadi sungkan. Aduh, dia sibuk. Padahal mah kita malas sebenarnya. Tapi saya percaya di sini enggak ada. Di Jakarta banyak. Kamu Jakarta nih bener nih, banyak nih. Sukabumi mah bager-bager pisan. Nah, metanoia itu begitu Pak Bu. Makanya Matius 5 ayat 2 bilang begini, bertobat, metanoia. Kerajaan surga sudah dekat buat hidupmu. Maka kamu mesti bertobat, berubah. Makanya selama kita masih hidup, selama Anda dan saya bisa datang ke gereja, metanoia, berubah, bertobat. Amin. Betul Pak Bu. Kalau kita di jalan, serempetan motor, kita bisa sabar nggak sama nyerempet kita? Jujur. Kalau hari Minggu bisa Pak, karena saya masih diurapi Pak. Hari Senin sampai Jumat Pak, jangan lawan-lawan saya Pak. Jujur. Betul ya? Berarti kita perlu metanoia nih, perlu bertobat. Kalau di rumah, masih suka bentak-bentak pasangan saudara nggak? Jujur. Masih suka bentak-bentak pasangan saudara nggak? Jujur. Saya nikah 12 tahun Bapak Ibu. Berapa? 12 tahun. Selama 12 tahun saya selalu belajar begini. Satu pendidikan yang tidak pernah saya dapati dimanapun, kecuali pengalaman. Wanita selalu benar dan pria selalu salah. Saya nggak pernah pelajari di buku manapun. Itu cuma ada di kitab kehidupan. Wanita selalu Benar. dan pria selalu Salah. kasih tepuk tangan. Kalau wanitanya salah, pria lebih salah. Awal-awal saya nikah banyak cekcok sama dia. Saya ini hamba Tuhan yang letterlock nggak bisa. Saya kalau habis pelayanan rumah duka, wah, ini karena dari adat Chinese kan, kamu mesti cuci kaki. Kenapa? Setan mengikuti engkau. Itu kan adat ya. Saya menghargai adat. Tapi saya pelajaran di Alkitab saya dari awal tuh. Gak ada urusannya kita ke rumah duka, lu setan ngikutin kita. Dari mana juntrungannya? Oh, bisa debat nih. Satu hamba Tuhan, satu istri. Tapi karena adat dan kebudayaan, waduh, ya udahlah. Daripada wanita selalu benar dan pria selalu salah, pulang cuci kaki. Udah cuci kaki belum? Udah bos. Udah.
Selama 12 tahun, saya pelajari begini. Dulu kita berpikir begini. Yang terpenting itu, Pak, kita harus bangun komunikasi. Betul. Tapi nggak selamanya benar. Yang terpenting dalam hubungan, dalam sebuah keluarga, pasangan adalah jaga nada bicara. Apa saudara? Jaga nada. bicara. Kalau suami ngomong segini, istri jangan lebih tinggi. Bisa beran. Contoh, saya minta makan, sama saya minta makan, beda nggak? Beda. Tolong ambilkan saya kopi. Tolong ambilkan saya kopi. Kalau istri jawabnya pelan, ya oke, nanti saya ambilkan. Kalau dia jawab begini, oke, saya ambilkan. Berantem nggak? Penting nada bicara. Nggak boleh lebih tinggi pasangan bicara. Dia segini turunin, ini segini turunin. Yang punya pengalaman katakan amin. Dia bisa semua pengalaman gue. Ada di sini anak muda yang masih punya papa mama, ada anak muda masih orang tua, boleh katakan? Kalau nggak ada katakan angkat kaki juga boleh. Nggak apa-apa. Kalau Anda masih punya papa mama masih hidup, pelajaran saya nih sebagai anak, nada suaramu tidak boleh lebih tinggi dari orang tuamu. Kalau nada bicaramu lebih tinggi dari papa mamamu, maaf, engkau gagal sebagai anak. Nggak ada amin kayaknya. Amin? Amin. Amin anak-anak? Amin. Amin anak muda? Amin. Saya lagi bicara dengan anak-anak muda nih kayaknya. Jadi kalau mama marah, papa marah, nadamu tetap rendah. Pelajaran hidup tuh. Saya nggak temuin kecuali pengalaman. Yang pertama, hidup adalah kesempatan kita untuk bertobat. Bertobat. Saya pernah lihat sebuah penelitian begini. Kalau kita ibadah 2 jam aja sehari. Seminggu ya, seminggu udah jarang datang. Sehari lagi. Seminggu sekali kita kebaktian. Umur kita saya taruh 70 tahun. Seminggu sekali per 2 jam. Dikali setahun. Kagak datang, kadang-kadang suka tidur, di sini mah nggak ada. Amin saudara? Iya. Penelitian bilang begitu Pak Bu. Kita perlu makanya metanoia, perlu bertobat tuh. Amin. Dari yang kesini, dari harus yang begini. Dari yang salah, jadi yang benar. Dari yang nadanya tinggi, dari nadanya rendah. Nggak bisa ngampunin, jadi ngampunin. Emosian tingkat dewa senggol bacok, jadi sabar. Itu metanoia. Udah terjadi belum dalam hidup kita? Ayo kamu koreksi. Amin. Gak usah tunjuk kanan kiri, saya. Amin saudara. Amin. Kalau kita udah ngalamin metanoia, aduh, kita ngerti, aduh emang begini ikut Tuhan ya. Kesempatan begini ikut Tuhan ya. Poin 1, hidup adalah pertobatan. Tuhan kasih kita kesempatan untuk bertobat. Metanoia. Lanjut poin kedua. Hidup adalah kesempatan kita apa? Dan teman-teman udah ada di depan. Hidup adalah kesempatan kita melayani. Kita buka Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang 26, Pak. Baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dari mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. yang kedua, hidup adalah kesempatan kita melayani. Amin. Semua orang, saya bilang, setiap orang percaya harus melayani Tuhan. Benar saya bilang. Alkitab bilang begini, kalau kamu mau melayani aku, kamu harus apa? Kita bilang apa? Ikut aku. Karena saya temukan banyak orang Kristen melayani, tapi hidupnya nggak mau ikut Yesus.
Saudara ngerti nggak, paham nggak apa arti mengikuti Yesus? Arti mengikuti Yesus begini, kalau Yesusnya ke kanan, kita kemana? Kanan. Yesusnya ke kiri, kita kemana? Ke kiri. Yesusnya ke depan, kita kemana? Ke depan. Yesusnya terbang, kita kemana? Terbang juga. Kenapa konsep mengikut tuh begitu? Masalahnya kita udah pelayanan, udah melayani, Yesus ke kanan, kita ke kiri. Yesus ke kiri, kita lawan arah perboden. Yesus jalannya lurus, kita mundur. Ini sering salah orang melayani. Makanya banyak orang kecewa sama orang yang pelayanan gini. Saya lihat dia luar biasa pelayanan, tapi hidupnya nyakitin. Itu yang tadi saya bilang. Melayani Tuhan oke, tapi nggak ikuti Yesus. Artinya ikut Yesus apa? Lihat Yesus kemana. Yesus mengampuni, kamu mengampuni. Yesus memberi, kamu memberi. Yesus melayani, kamu melayani. Yesus panjang sabar, kamu panjang sabar. Yesus memberi, kamu memberi. Yesus berkorban, kamu pun berkorban. Itu konsep mengikuti Yesus. Katakan amin, saudara. Amin. Iya. Saya percaya pelayanan itu sederhana, simple kalau saudara mau ikut. Syaratnya buat saya begini. Selama Bapak Ibu, Pak saya nggak bisa bermain musik, Pak, oke. Pak saya nggak bisa khotbah, oke. Pak saya nggak bisa jadi singer, oke. Saya tanya, Bapak masih punya gigi nggak? Punya. Coba keluarin gigi. Wah, keluarin gigi. Selama saudara masih punya gigi, saudara bisa jadi usher dan keluarin gigi saudara di hadapan jemaat. Shalom. Ting. Amin, saudara. Satu kali saya pernah pelayanan ke Solo. Saya sering ke Solo, setahun bisa 4 kali. Ada salah satu bapak-bapak udah sangat tua, 70 sekian, masih sehat. Wah, kalau ketemu saya, Shalom Pak Nathan. Shalom. Wah, giginya keluar. Biarpun ompong dikit, nggak apa-apa ya. Ting, tetap melayani. Wah, saya bilang, luar biasa Pak. Umur berapa? Oh sekian. Wah, masih mau jadi usher 70 sekian. Giginya dikeluarin, walaupun kadang-kadang ompong juga, nggak apa-apa. Minimal punya gigi. Bisa melayani. Satu kali saya habis pelayanan di Bandung, pagi pelayanan di Bandung, sore saya dijadwal di Jakarta. Karena jadwal saya tiba mepet, saya pelayanan kedua itu saya tinggalin mobil pakai motor. Saya sama istri saya pakai motor, anak saya tinggal di rumah karena takut kecapean kan. Dia udah pusing lihat khotbah bapaknya kan dari pagi kan, udah tinggal di rumah, udah saya berdua aja naik motor. Selesai khotbah jam 6, selesai hujan rintik-rintik gerimis. Wah, kita belum bisa pulang nih karena hujan. Tiba-tiba anak saya, "Wah, aku sudah lapar, kapan pulang?" Wah, biasanya kalau anak udah WA kapan pulang, kita sebagai orang tua bergegas-gegas untuk jalan. Waduh, gimana nih hujan nih? Tunggu reda bentar lah. Ya, kita WA juga. Tunggu sebentar karena hujan. Oke, tunggu bentar. Pas mulai agak reda, kita paksa jalan. Cus. Bapak Ibu ada yang tahu jalan Dan Mogot di Jakarta? Tahu ya? Jalan yang terkenal karena kemacetannya yang luar biasa. Wah, maghrib saya masih pakai jas. Saya ingat banget saya pakai jas. Masih saya berdua. Kita naik motor. Kita nggak ngebut. Saudara jangan bayangin kita ngebut layaknya Valentina Rossi. Wah, enggak. Santai aja di jalan Dan Mogot itu. Hujan rintik-rintik. Tiba-tiba kita mau putar balik begitu kan, pulang pelayanan nih, mau putar balik, di ujung itu ada Pak Oga. Tahu ya Pak Oga ya, yang suka terus ya suka nggak tahu juga, terus kemana kalau buat terus aja kan. Pak Oga sama tukang parkir Indomaret itu lebih takut mana saudara? Tukang parkir Indomaret ya, kita datang dia nggak ada, kita mau keluar motor kita ditarik. Wah, dia tarik begini terus. Ya. Saya udah mau putar balik. Tiba-tiba suddenly, wah. Saudara pernah nonton Valentino Rossi nggak? Kalau nonton MotoGP bapak tahu ya? Masukkan tikung gitu kan, sampai ke aspal kan, keren ya kan Valentino Rossi. Saya hari itu ngalamin Valentino Rossi. Ngalamin, siap. Kubrak jatuh Pak. Berdua jatuh di jalan raya. Wah, pura jatuh. Saya jatuh,
Istri saya juga jatuh, motor juga jatuh, kita hampir ketiban motor, buat saya tahan, Pak. Dia sejati, Pak, tahan motor. Tidak, ya kan, saya angkat dulu kaki, Pak. Saya selamatin dia, ya kan. Kan pria biasa berkorban, katakan amin, Pak. Iya, wah, udah. Tapi tetap dia, sakit juga, aduh sakit nih. Udah, terpaksa kita jalan pulang. Itu Pak Ogah yang dari terus tidak nolongin saya hari itu. Bayangin. Terus, waduh dia terus, bagaimana kita udah nyungsep begini masih terus aja, dia bilang. Rasanya saya mau getok itu palanya. Terus. Udah saya bangun aja berdua lah, udah jalan. Akhirnya, istri saya bilang begini, aduh badan pegel nih, perlu tukang urut. Wah, dana terpaksa keluar buat tukang urut. Bayangin saudara, habis pelayanan, kasih kabar baik, tanda petik saudara, nyungsep saudara. Nggak ada yang mau habis pelayanan nyungsep saudara. Dan saya nyungsep di aspal. Wah, saya bilang, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Sampai aspal saudara nyungsep. Tahun ini juga tuh cerita itu. Dan buat saya cerita itu akan menjadi kebanggaan. Habis khotbah nyungsep aspal saya pernah alami. Berdua lagi. Saya nggak takut sama orang, saya takut sama dia. Dia pangkat itu. Saya bilang sama Bapak Ibu hari ini, kalau Anda dan saya dikasih anugerah buat pelayanan, jalan. Ada waktunya, kesempatan itu habis, kita nggak bisa. Saudara boleh ke rumah sakit, tanya orang-orang yang sakit, bilang begini, mau pelayanan, jadi jangan saya mau, tapi saya nggak mampu. Saya mau keluar Pak dari ruangan ini, tapi saya nggak mampu Pak. Kesempatannya nggak ada. Kalau saudara masih ada di tempat ini, bisa melayani, jadi singer, jadi worship leader, jadi hamba-hamba Tuhan yang bisa bagikan warta, senyum buat jemaat, do it, lakukan. Yes, karena ada waktunya, kesempatan itu gak ada buat saudara. Kalau saudara masih ada bisa datang, masih sehat, masih seger, masih bisa naik tangga, masih bisa nyetir, masih bisa bawa motor, berangkat. Itu kesempatan yang Tuhan kasih buat saudara. Amin. Katakan amin Pak. Amin. Saya bilang ini pesawat terakhir. Saya masih manfaatkan pesawat ini. Habis itu juga langsung pulang. Anak saya udah capek. Kapan pulang? Kapan pulang? Saya bilang sama dia, sabar, pesawat terakhir belum berangkat, gimana saya bisa pulang? Bilang, iya udah. Aku mau sekolah, aku juga besok ke kantor. Dia sekolah, saya besok tetap ke kantor seperti biasa. Yang kedua, pelayanan itu kesempatan untuk hidup, ada kesempatan untuk apa saudara? Melayani. Jadi kalau besok ada yang ngajak pelayanan, jalan. Amin Pak Bu. Amin. Kalau Ibu Gembala tugaskan, jangan bilang begini, sibuk. No, Tuhan gak pernah kasih sibuk buat saudara. Anytime saudara minta diberkati, dia berkati kamu kok. Anytime kita gak taat sama Tuhan, berkatnya Tuhan gak ubah kok. Anytime kamu nakal sama Tuhan, berontak sama Tuhan, kamu pulang pun Tuhan terima kok. Nggak pernah Tuhan bilang, enak kurang aja, gue gamparin. Enggak, pulang, Tuhan tetap terima hidup kamu. Dan kalau kamu masih dikasih kesempatan melayani, jangan. Ada waktunya, kesempatan itu terbatas buat kita. Saya senang kalau ngeliat Ibu Lani, senior, usia sudah lumayan, Om juga sama, masih mau berikan waktu buat Tuhan. Aduh, saya bilang, kita nih masih muda-muda malu. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Hidup adalah kesempatan kita melayani. Sampai kapan kita melayani? Saya cuma ngomong begini, sampai selesai hidup saya. Amin. Saudara sampai kapan melayani? Sampai Tuhan bilang selesai. Check out, pulang. Anakku pulang. Saya nggak pernah kurang sepakat kalau orang bilang begini, saya cuti dulu ya pelayanan. Oh, saya kurang sepakat tuh. Kita bukan kerja kantoran, bilang cuti, nggak ada bos. Pelayanan sama Tuhan nggak ada cuti-cuti. Kenapa? Tuhan ngasih berkat buat engkau, nggak pernah cuti. Sorry, hari ini cuti, malaikat lagi nggak kerja, nggak bisa gitu. Tuhan kasih berkat engkau. Bangun pagi, Tuhan kasih berkat. Tutup hari, Tuhan kasih berkat.
Besok bangun pagi Tuhan kasih berkat, anugerahnya baru setiap pagi. Bukan setiap malam, setiap pagi, setiap kali bangun. Bahkan dalam Pemazmur bilang begini, bahkan dalam tidurmu pun engkau diberkati. Keren. Katakan amin saudara. Amin. Poin yang terakhir. Wah, saudara bersuka cita dengar poin yang terakhir? Amin. Pura-pura. Saya di mana-mana kalau dengar poin yang terakhir, wah biasanya yang lemah jadi kuat, Pak Bu. Benar, semangat benar-benar. Poin yang terakhir. Hidup adalah kesempatan untuk Anda dan saya apa? Berbuah. Yohanes 15 ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama. Oke. 15 ayat yang keempat, Pak. Maaf. Yohanes 15 ayat yang keempat aja, Pak. Oke. 2, 3. Tinggallah Di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. kamu mesti metanoia, bertobat, mesti masuk dalam pelayanan, lalu apalagi saudara, kamu mesti tinggal di dalam Tuhan, kamu harus punya buah. Saya ngomong begini Pak Bu, sebuah pohon dinilai karena buah, benar nggak? Saya juga bilang begini, saya nih hamba Tuhan itu dinilai karena buah. Mau saya khotbah sampai terbang-terbang tiarap-tiarap, kalau saya nggak ada buah dalam hidup, capek orang lihat hidup saya. Betul. Kita jadi bapak-bapak gimana di rumah? Kita apakah di sini sangat terhormat, sangat luar biasa, tapi sampai rumah bagaimana? Apa anak kalau lihat kita takut? Papa pula, tiarap semua. Waduh. Saking galaknya kita, anjing di rumahnya serem lihat kita. Tuh, tapi di sini baik banget. Apa gitu? Enggak. Orang Kristen harus punya buah. Seorang hamba Tuhan, pria-pria harus punya buah. Sehingga bapak-bapak waktu pulang ke rumah, anak senang lihat papanya pulang. Asik, papa pulang. Seneng banget lihat papanya pulang. Jangan kita jadi bapak-bapak, lihat anak kita pulang, anak-anak semua tiara pada papa. Waduh. Berarti kita gagal jadi bapak tuh. Kalau sampai kita gagal jadi bapak, kita gagal berbuah. Hamba Tuhan, kalau nggak bisa ajak rekan-rekan pelayanan, come on, rekan-rekan pelayanan lebih maju lagi, kita hasilkan buah kok. Karena saya percaya ada buah pelayanan. Hamba Tuhan harus menularkan hamba Tuhan. WL menularkan WL. Amin. Singer menularkan singer. Harus ada buah. Satu kali saya melayani di rumah duka. Bapak Ibu tahu rumah duka ya? Rumah duka itu rumah yang banyak orang berduka ya. Iyalah. Kalau rumah pesta banyak pesta. Nah di rumah duka itu ada satu proses yang namanya tutup peti. Nah tahu ya tutup peti? Nah di waktu mau dia lakukan pelayanan tutup peti, ada seorang anak perempuan nangis. Nangisnya itu menjadi-jadi. Oh dia bilang begini, jangan tutup peti mama. Kurang begitu lah. Saya kalau praktekin jadi sedih. Waktu dilarang begitu ya, saya sebagai hamba Tuhan kan tentu kalau kita di rumah duka, kita pelayanan harus serius, nggak boleh bercanda. Waktu dia bilang jangan tutup peti mama, waduh, saya sebagai hamba bilang ya udah kalau nggak mau saya pulang lah, nggak boleh begitu. Tuh, saya langsung jaga image karena rumah duka. Nggak begitu ya dek, harus ditutup karena setelah ini ada proses yang lain. Mama udah tenang, ada Bapa di surga. Ya, kenapa tuh anak bisa histeris? Karena selama hidup sama mamanya ribut terus, nggak pernah akur. Mamanya ngomong segini, anaknya segini. Mamanya ngomong dilawan terus, mamanya meninggal. Sampai meninggal mamanya mungkin nggak ngerti dah prosesnya. Nangis sejadi-jadinya. Dia ngerasa gagal memberikan buah buat mamanya sampai mamanya meninggal.
Makanya saya bilang selama anak-anak muda masih punya orang tua, jaga nada bicaramu. Ada waktunya, kesempatan habis, kamu nggak bisa berikan itu. Akhirnya terpaksa ditutup. Setelah ditutup, biasanya udah selesai ditutup, kan pasti ada mau dibawa ke pemakaman, Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu prosesnya, bawalah ke pemakaman. Nyanyi sebelum diturunin. Wah, saya pikir waktu kita turunin itu anak masih nangis sesejukan, masih muda. Jadi oke, manusiawi ditinggalin. Waktu mulai diturunkan, wah saya lihat nih, kira-kira nih anak akan nangis lagi nggak? Nangis ya kan diturunin. Pas diturunin, saya pikir dia ngomong, jangan diturunin, saya mau ikut, enggak juga. Tetap turun, dia nggak nangis. Dan waktu sudah ditutup, seminggu, 2 minggu, dan segala sesuatunya, Alkitab ngomong apa tadi, kita awal di pertama, hilang, lenyap, seperti nggak ada apa-apa. Hidup kita tuh begitu. Kita mau cari apa sih di dunia? Ada lagunya ya, cari apa di dalam dunia. Benar nggak? Mau cari apa? 70, 80, 90, semua yang kita punya tinggal. Kita mesti mikir yang kita nanti bawa. Saya punya kendaraan, punya rumah, punya apa. Saya meninggal, tinggal. Amin Bapak Ibu. Ini bukan khotbah rumah duka, ini khotbah ibadah. Amin. Jadi yang terakhir yang saya bilang sama saudara bahwa come on, selama Anda dan saya hidup, kesempatan kita berbuah. Anak-anak harus berbuah buat papa mama. Papa mama harus berbuah buat anak. Suami harus berbuah buat istri. Jaga nada bicara. Istri harus berbuah buat suami. Biar adil. Masa suami doang paling diminta istri? Istri saya ceritain dua-duanya. Nanti saya digerumutin sama ibu-ibu hari ini. Kalau saya bilang ibu-ibu mulu, saya digerumutin bapak-bapak. Terus apa lagi saudara? Hamba-hamba Tuhan harus berbuah. Jemaat Tuhan harus berbuah buat hamba-hamba Tuhan. Nggak usah didorong-dorong buat ke gereja berangkat. Kalau udah tahu ini waktunya, kita datang ketemu Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya sudahi firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Boleh saya minta bantu WL? Ya, boleh. Terima kasih. Sudah jadi
kita ke kiri. Dan yang terakhir, kesempatan kita berbuah, kesempatan kita bertobat, kesempatan kita melayani, Amin. kesempatan kita berbuah. Bapak-bapak harus berbuah, ibu-ibu harus berbuah, anak-anak harus berbuah, hamba-hamba Tuhan harus berbuah. Karena dari buahnya lah tidak dinilai. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami ya Bapa. Kau merindukan setiap kami untuk kami boleh bertobat ya Amin, Tuhan. Yesus. Kami boleh terus melayani sepanjang kehidupan Amin, kami. amin. Karena hidup kami hanyalah sementara Tuhan. Yes. Kami mau hidup kami sungguh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Amin. Dan kami mau tinggal diam bersama-sama-Mu Amin, yes. dan menjadi ranting-ranting yang berbuah. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati Bapak Nathanael beserta istri juga anak. Tuhan Ya. berkati pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Amin. Apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Juga untuk istri dan anaknya. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan seluruh kehidupan Bapak Pendeta Nathanael ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan. Kiranya apa yang kami berikan boleh sungguh menjadi berkat untuk pelayanan pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebaikan setiap bagiku. Bapak-Bapaku di mata suaranya dan harinya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebaikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup di mana jalannya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
pekerjaan Ibu Heni untuk doa syafaat, nanti dilanjutkan oleh doa berkat oleh Ibu Lani. Saudara-saudara, saya undang berdiri. Amin. Terima kasih Bapak, kalau pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat semua yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau pada malam ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat. Kami mau bawa terus bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perlindungan-Mu yang luar biasa atas negeri dan bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan kalau keadaan negara kami sampai detik ini dalam keadaan aman. Kami percaya Tuhan itu karena perlindungan-Mu, karena pertolongan-Mu atas negeri dan bangsa kami ini Bapak. Karena itu pada malam ini kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati pemerintahan yang ada sekarang sedang berjalan. Tuhan berkati Tuhan sehingga roda pemerintahan boleh berjalan dengan baik Tuhan, dengan adil Bapa. Kami menyerahkan suhu politiknya juga ke dalam tangan-Mu. Kami percaya semuanya dalam kendalinya Engkau Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan yang memberkati. Ada shalom Tuhan di seluruh pelosok penjuru tanah air kami. Ada keamanan, ketentraman yang Tuhan berikan buat bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Kami menyerahkannya di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati perekonomian yang kami percaya Tuhan memulihkan dan membangkitkan roda perekonomian di negeri kami ini Bapa. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang terus bekerja berkarya di atas negeri dan bangsa kami ini. Bahkan kami berdoa juga buat kota kami Sukabumi. Kami percaya Tuhan ada tiang awan, tiang api Tuhan yang melindungi kota kami. Pemulihan boleh terjadi di kota kami Tuhan. Bahkan perekonomiannya juga boleh diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan kota kami boleh menjadi kota yang aman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemerintahan yang ada di dalam tangan-Mu Tuhan, yang memberkati wali kota, pemerintahan kota Madya Sukabumi diberkati Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tercurah atas negeri dan kota kami. Terima kasih Bapa, malam ini kami hanya menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa berkat oleh Ibu Lani. Mari saudara, arahkan hati kita pada Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur kami malam hari ini lewat ibadah. Bila pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum. Kami percaya Tuhan, Tuhan melawat menjamah setiap hidup kami. Kami bersyukur ya Abba buat firman Tuhan yang terus mengajar agar setiap kami hidup dalam pertobatan. Di dalam nama Yesus, hidup melayani, bahkan hidup yang berbuah untuk kemuliaan-Mu Bapa. Perlengkapi setiap kami ya Abba dengan kuasa Roh Kudus. Materaikan kami oleh darah Yesus, materaikan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal yang kami minta Bapa, pimpin kami, bimbing kami, arahkan, tuntun setiap langkah hidup kami agar kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jemaat umat-Mu ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Jemaat penabur benih ada di hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba Tuhan Bapak Nathanael bersama ibu dan anaknya Esther. Kami berterima kasih Tuhan mengutus anak-Mu di tempat ini. Semuanya Tuhan berkati dan kembalikan untuk kemuliaan Bapa di surga. Mari anak-anak Tuhan kita mengangkat tangan. Arahkan hatimu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu mengucap syukur berterima kasih. Kami percaya
tangan Tuhan di tempat ini memberkati setiap umat-Mu. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam hidupmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu, sekolahmu diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertaimu. Tiang awan, tiang api selalu menyertaimu. Tuhan menjaga, melindungi, memagari, membentengi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sudah Tuhan tercurah dari surga dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus mulai malam hari ini hingga Maranatha. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa buat berkat yang kami sudah terima malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kita percaya malam hari ini ada berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya. Tangan-Mu Tuhan memberkati setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Terima kasih Yesus. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, daerah pelayanan kami, daerah setiap rencana-rencana dalam hidup kami. Tuhan perluas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Ada tangan Tuhan. Uria kata kasih. Tangan-Mu yang selalu menyertai kami, melindungi, membentengi, melindungi setiap kami dan keluarga kami, usaha pekerjaan pelayanan kami. Kami percaya bahaya, malapetaka, sakit penyakit, kutuk-kutuk tidak dapat mendekat pada kami. Sebab kami percaya ketakutan, kecemasan tidak dapat menyebabkan kami. Sebab di dalam hidup kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima